Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Radio Top FM selalu melesat dengan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo abang gebar Tomania dimanapun anda berada saat ini. Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow dan Tomania. Ya, seperti biasa di edisi hari Rabu sore ini Bayu akan hadir untuk menemani Tomania bersama teman-teman dari BKKBN, yang mana untuk sore hari ini kita juga akan ngobrol bareng seputar dunia keluarga, karena memang dan juga seputar keluarga berencana ya. Jadi untuk Tomania yang kebetulan untuk sore hari ini juga selalu setia bersama kami, mudah-mudahan dengan banyaknya program podcast Radio Talkshow ini, khususnya dari teman-teman BKKBN, dari teman penyuluh keluarga berencana, ini nanti akan sangat bermanfaat untuk Tomania semuanya, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini. Dan Tomania seperti biasa juga untuk saat ini juga selalu kita ingatkan untuk Tomania semuanya, karena memang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ini untuk Tomania juga kita harus selalu ingatkan dan juga tidak bosan kita selalu katakan untuk Tomania untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan ya, karena memang untuk saat ini virus corona masih menjadi satu ancaman kita, masih menjadi satu kekhawatiran kita, masih menjadi satu keprihatinan kita, dan juga masih menjadi satu kewaspadaan kita untuk selalu menjaga diri kita, menjaga orang-orang spesial Tomania, keluarga Tomania, orang yang disayangi Tomania, untuk agar tetap sehat, tetap imunnya kuat sehingga tidak mudah terpapar COVID-19. Dan jangan lupa untuk Tomania selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Dan untuk yang lebih penting lagi untuk Tomania selalu menjaga imun Tomania agar tetap kebal, agar tetap sehat, sehingga Tomania semuanya tidak mudah terpapar. Dan menggunakan masker ini menjadi satu kata kunci untuk saat ini, karena dengan menggunakan masker Tomania sudah menyelamatkan diri Tomania dan orang-orang di sekitar Tomania. Baik, untuk Tomania semuanya juga untuk sore ini jangan lupa untuk yang ada di rumah, jangan lupa untuk bisa mengikuti siaran kami melalui video streaming maupun live streaming, karena kami untuk acara podcast radio ini ya kita tayangkan di live streaming di channel YouTube Top FM dan juga video streaming di channel Facebook Top FM semuanya. Jadi untuk teman yang ada di rumah tidak usah khawatir, walaupun untuk sore ini tidak bisa hadir, ini bisa mengikuti siaran kami secara live streaming dan juga video streaming. Baik, untuk Tomania, untuk narasumber kita malah untuk kesempatan sore hari ini ada Mbak Astri Firmandani SKM. Ya, beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bandar Kawung, dan kita langsung saja untuk sapa. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Mbak Astri? Alhamdulillah sehat Mas. Iya, kayaknya baru pertama ya. Iya, baru pertama kali main ke sini. Iya Mbak, teman-temannya Mas Iman udah berapa kali? Iya. Asli Bumi Ayu Mbak?
Kebetulan aslinya Kabupaten Tegal. Tegal. Iya. Oh, medok ya. Medok. Iya medok. Udah lama di Bumayu. Baru 1 tahun Oh, 1 berarti. tahun ini ya. Terhitung 1 Oke, tahun. mudah-mudahan bertahan di sore hari ini. Iya. Dan saat ini tugas di Di Kecamatan Bantar Kawung. Kecamatan Bantar Kawung ya. 1 tahun juga berarti. 1 tahun. Langsung dari Kecamatan Bantar Kawung begitu ke Bumiayu. Berarti dulu kan di Brebes dulu. Terus kemudian di apa? Kebetulan Bantar Kawung cuma 1 penyuluh KB-nya. Jadi perlu orang lagi, tambahan orang, akhirnya saya ditempatkan Kan di di Kecamatan Bantar Kawung. Dulu di Brebes Dulu di Brebes berarti itu penyuluh juga. penyuluh juga ya. Cuma maksudnya kan sebelum penempatan ditempatkan di kecamatan, di kantor kabupaten dulu, iya, di TP3KB Kabupaten Brebesnya dulu. Oh iya ya, baru setelah ada SK penempatan. SK-nya iya. Berarti baru PNS baru? PNS baru. Oh, selalu luar biasa. Barengnya Mbak Miftah, siapa? Mbak Minka, Minka. iya, yang di Salem. Satu angkatan iya. Iya, Mbak Mika Sirampok di Salem. Oh. Iya. Jauh banget. Baik Mbak Astri, untuk kesempatan sore hari ini tema kita adalah peran dan fungsi keluarga di masa pandemi. Karena memang untuk saat ini keluarga menjadi satu kata kunci juga iya, di betul. masa-masa sulit seperti ini. Dan menurut Mbak Astri sendiri seperti apa sih Mbak sebenarnya pandemi itu? Pandemi itu kondisi yang saat ini mengkhawatirkan kayak gitu ya Mas ya. Bisa menyebabkan dampak yang begitu besar juga. Nggak hanya di dampak di lingkungan dunia, tapi juga yang di lingkungan terkecil, yaitu di keluarga sendiri. Dan ini ikut terdampak ya dalam pandemi ini. Sangat terdampak keluarga. Ya, ini untuk lingkup yang kecil ini sebenarnya seperti apa Mbak? Dampak-dampaknya yang sangat signifikan. Nah, ini kan lingkungan terkecil, yaitu kan keluarga. Keluarga merupakan salah satu lingkungan terkecil yang bisa terdiri dari ayah dan ibu, bisa juga ayah, ibu dan anak. Nah, itu salah satu dampaknya kita kan bisa lihat dari COVID. Sekarang ini kan adanya PSBB kayak gitu ya Mas ya. Kita contohkan saja di Jakarta ada PSBB. Nah itu kan bikin perusahaan-perusahaan ada yang tutup sementara sehingga tenaga kerjanya nganggur. Ada juga yang di PHK. Nah itu kan mempengaruhi penghasilan mereka. Nah itu berdampak juga bagi keluarga. Ya, dan ini dampaknya semuanya terkena ya, berarti baik dari ekonomi, kemudian juga pendidikan. Iya benar. Ini juga terimbas gitu ya. Iya, ikut terimbas. Ini sangat penting juga nantinya karena untuk saat ini menjadi peran penting dan juga fungsi keluarga di masa pandemi ini. Ya, kemudian pengaruh sistem lingkungan terhadap keluarga misal mengandung faktor resiko dan faktor protektif di masa pandemi ini. Maksudnya seperti apa, Mbak? Nah, tadi kan dari faktor resiko. Faktor resiko kita kan tahu kalau resiko itu yang buruk ya Mas ya. Jadi yang kalau faktor resiko itu yaitu faktor yang mengancam kesejahteraan keluarga. Kalau faktor protektif, nah kita tahu protektif itu kan menjaga, melindungi, yaitu berarti faktor yang mendukung keluarga untuk menjadi kuat dan bijaksana. Dan ini tentu pengaruh faktor risiko ini juga menjadi satu ancaman dan mungkin di masa pandemi ini keluarga menjadi isu banyak diperbincangkan. Ini apa Mbak maksudnya? Iya, kan saat ini lagi-lagi kita lihat di TV ya Mas ya, berita COVID, berita orang meninggal. Nah ini kan yang selalu diinformasikan di berbagai media. Adanya korban dan penderita dari COVID ini kan merupakan salah satu dari anggota keluarga akibat COVID, yang merupakan salah satu kasus dari faktor resiko adanya COVID di masa pandemi ini. Dan ini berarti media juga berperan aktif ya Mbak dalam ibaratnya mengguncang informasi ini gitu. Iya benar sekali. Saat ini kan
kayak kita aja sebagai penyuluh KB ya, disuruh lebih kreatif, lebih inovatif. Seperti kita contohnya saja bikin kayak penyuluhan. Contohnya ini aja di lewat media radio. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk menyebarluaskan informasi terkait COVID agar masyarakat lebih aware dengan berita-berita COVID dan agar masyarakat ini dapat mencegah penyebaran virus COVID. Ya, karena memang kadang-kadang simpang siur juga sih untuk informasi, apalagi sekarang semua orang bisa share gitu ya. Iya, Ini dampaknya tentu menjadi apa ya di lingkungan, ibaratnya di masyarakat. Wah, ini ada informasi ada yang kena, misalkan di Bumi Ayu ada yang kena, akhirnya ini juga menjadi satu faktor ya. Iya, salah satu faktor juga ini. Kita juga sekarang gampang banget buat mengakses informasi. Dari itu kita juga harus memilah informasi yang benar, kemudian mencari tahu dulu itu informasinya benar atau bukan. Seperti itu. Ya, berarti hoax apa enggaknya gitu. Kita harus pandai ya. Harus pandai. Jangan sampai nge-share ternyata hoax gitu ya. Iya, benar. Nah, ini saat ini juga masih menjadi satu dilema juga bagi masyarakat ketika share ini juga nanti terkena undang-undang IT gitu ya. Iya. Ya, karena memang saat ini undang-undang IT juga tetap digencarkan. Kemudian pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang intinya untuk melindungi anggota keluarga mungkin dari penularan COVID, seperti penutupan sekolah ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astri, kemudian ke physical distancing, kemudian juga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian juga kerja di rumah. Ini namun seperti apa Mbak dampak yang dirasakan bagi keluarga, khususnya baik dari pendidikan, ekonomi, kemudian juga kesejahteraan dan lain sebagainya? Tadi yang contoh ekonomi kan tadi sudah dijelaskan dari dampak yang PSBB, kemudian sehingga perusahaannya ditutup, terjadinya PHK pada tenaga kerja, jadi penghasilannya berkurang. Untuk dampak pendidikan, nah ini contohnya kan sekarang mulai bulan apa ya kira-kira Maret. Ya, mulai bulan Maret kan itu sekarang sekolah ditutup, pembelajarannya lewat daring ya. Nah itu kebanyakan banyak keluhan ini yang dibicarakan sama ibu-ibu. Kebanyakan mereka kewalahan untuk mengajari anak-anaknya. Kemudian saya juga lihat anak-anak sekarang kan iya daring, pembelajarannya daring, tapi kadang orang tuanya itu sibuk sendiri, jadi nggak diasuh, nggak dididik dengan benar kan. Nah itu malah kebanyakan anak-anak sekarang itu malah pada asiknya main. Iya, mereka kurang belajar. Nah itu tadi karena kewalahan orang tuanya, mungkin dari pendidikannya dulu orang tuanya kurang. Iya, jadi untuk mengasuh atau mendidik anaknya itu beliau kesusahan. Untuk dari yang tadi kesejahteraan, tadi kan bisa dilihat dari yang penghasilan itu dampaknya juga. Misal dari berbagai dampak ini yang tadi ekonomi, pendidikan, nah itu bisa menimbulkan biasanya kekerasan dalam keluarga ya. Dan ini tentu menjadi satu keprihatinan kita ya, memang ketika dampak-dampak kekerasan terhadap KDRT ini terhadap keluarga ini tentu menjadi satu PR juga nantinya gitu ya. Betul. Ya, kemudian Mbak tadi dikatakan banyak keluhan di masyarakat ibu-ibu. Ini biasanya ngeluhnya karena anaknya main game saja atau gimana Mbak? Nah, kebetulan ya di lingkungan kita ya Mas ya bisa dilihat. Di lingkungan binaan gitu. Di lingkungan binaan ada dekat kosan juga. Itu kan anaknya kebetulan dia kelas 1 SD nih. Kelas 1 SD kan masih perlu bimbingan ya dari orang tua. Kadang malah sukanya main HP, malah lihat video-video kayak gitu, nggak belajar. Nah itu juga kan orang tuanya harus bilanginnya. Nah itu bilanginnya kadang susah. Terus
kadang orang tua juga bingung cara mengajarkan anaknya itu seperti apa kayak gitu. Ya, dan ini tentu menjadi satu harus ada terobosan tentunya, Mbak. Iya. Dan menurut Mbak Astri seperti apa, Mbak, terobosan-terobosan yang harusnya diterapkan oleh baik itu dari dunia pendidikan dan lain sebagainya agar anak-anak itu tetap mau belajar di rumah? Mungkin ya untuk pendidikan. Nah, ini kemarin juga masih ada beberapa sekolah yang ini kan buka ya, Mas ya. Tapi sistemnya dijadwal ya. Dijadwal satu kelas ini masuknya berapa orang, dibatasin lah itu. Nah, itu bisa jadi salah satu inilah langkah untuk biar anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Itu sih mungkin. Dan untuk segi kualitas pendidikan dengan model daring menurut Mbak Astrid seperti apa, Mbak? Sebenarnya untuk daring sendiri kurang ya, Mas ya. Kurang. Itu juga kan daring harus diawasin juga sama orang tua ya. Sama orang tua, dari pihak guru juga harusnya lebih istilahnya misal memberikan tugas juga jangan asal memberi tugas seperti itu. Oke, dan ini juga masih menjadi tantangan kita karena memang di masa pandemi ini, kemudian karena memang peran dan juga fungsi keluarga di masa pandemi sangat penting. Sebenarnya di situ keluarga memangnya sebagai keluarga ketika anak-anak seperti ini memang bolehkah misalkan dijalurkan ke hal-hal yang positif, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif. Ini menurut Mbak Astrid seperti apa, Mbak? Ya, untuk tadi masalah keluarga. Nah, keluarga sebenarnya punya 8 fungsi. Yang pertama itu fungsi agama, kedua fungsi sosial budaya, ketiga cinta dan kasih, sayang, kemudian keempat perlindungan, kelima reproduksi, terus ada fungsi sosialisasi dan pendidikan, kemudian ketujuh ekonomi dan lingkungan. Nah, ini dari 8 fungsi keluarga itu sebetulnya sangat berperan aktif dalam pencegahan penularan COVID yang pada saat ini sedang diguncang ya Mas ya. Itu untuk lebih jelasnya Mas, sebetulnya ada lagunya Mas, 8 fungsi keluarga. Apa ya Mbak? Iya, mungkin biar lebih hafal gitu ya. Ini diciptakan oleh para tim penyuluh atau seperti apa Mbak? Sepertinya iya oleh para tim penyuluh. Oke, berarti memang ini 8 fungsi ini menjadi satu kunci juga ya bagi keluarga ya. Oke deh Mbak Astri, dan juga untuk temannya jangan lupa untuk sore hari ini kita harus tetap jaga jarak Mbak Astri ya. Iya. Dan juga tetap di masa pandemi ini juga untuk temannya peran keluarga dan juga fungsi keluarga di masa pandemi ini sangat penting dalam dunia, khususnya untuk pengawasan ke anak-anak, dan karena memang pendidikan saat ini masih menggunakan sistem daring. Baik, untuk Mbak Astri dan juga untuk temannya, jika kemana-mana masih kita akan lanjutkan obrolan-obrolan kita di kesempatan sore hari ini ya, tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena masih 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. ya, baik teman yang masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua, dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow, dan masih bersama Mbak Astri Firmandani SKM. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bantar Kawung. Ya, dan untuk tema kita temannya masih peran dan juga fungsi keluarga di masa pandemi. Ya Mbak Astri, ini sebagai salah seorang penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Bantar Kawung, dan ini di masa-masa sulit seperti ini tentu apa Mbak tantangan-tantangan yang sering dihadapi di lapangan? Dari penyuluh KB sendiri. Tantangan-tantangan selama ini ya, yang pas masa pandemi ini, keterbatasan
kerja. Maksudnya kan sekarang diterapkan lagi nih work from home. Nah itu dari situ kan keterbatasan kerja, penyuluh juga harus lebih kreatif tadi menciptakan inovasi-inovasi seperti media, bahkan kadang bikin video animasi sendiri seperti itu. Nah itu tantangan kita sendiri sih agar masih bekerja dengan efektif selama masa pandemi ini. Ya, dan ini dihadapi oleh seluruh penyuluh. Tapi nggak tahu untuk kabupaten yang lain sekarang. Kalau khusus Brebes sih sekarang masih WFH. Nah, dan ini kan masih jarang pertemuan. Ini modelnya berarti menggunakan media atau apa, Mbak? Daring gitu. Daring. Kebetulan ada kelompok gitu. WhatsApp group. Nah itu dari teman-teman kader ada WhatsApp grupnya. Jadi misal kita koordinasi juga lewat media WhatsApp. Nah itu sebetulnya kemarin juga masih dibolehkan untuk kegiatan, cuma kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Misal ada pertemuan dibatasin jumlah pesertanya. Kemudian untuk jarak duduknya juga dibatasin 1 meter. Kemudian juga harus menggunakan masker pada saat pertemuan. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, Mbak Astri selama di lapangan apa Mbak yang sering ditemukan di masa-masa pandemi ini, kasus-kasus yang dihadapi masyarakat? Kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, sebenarnya ada sih beberapa masyarakat yang masih ngeyel istilahnya. Masih ngeyel dengan protokol kesehatan. Banyak yang tidak menggunakan masker, katanya engap. Seperti itu. Kemudian masih biasanya nih kalau ibu-ibu sukanya kan berkerumun. Nah itu masih banyak ibu-ibu yang berkerumun. Kemudian kebiasaan mencuci tangannya itu juga masih jarang. Dan Mbak Astri sendiri kadang-kadang merasa takut nggak, Mbak? Ketika masuk ke lingkungan-lingkungan seperti itu, Mbak? Sebenarnya ya ada rasa takutnya ya, Mas ya. Yang penting kita tetap jaga jarak, pakai masker. Kemudian saya juga selalu membawa hand sanitizer kemana-mana biar pas nggak ada sarana cuci tangan, bisa kita langsung pakai hand sanitizer. Ini untuk ADP-nya apa aja? Biasanya pakai ADP nggak, Mbak? Selama ini nggak cuma masker itu aja. ADP minim gitu ya? Iya, face shield paling sekarang. Jadi kayak ini enggak gitu ya? Iya, enggak seperti yang di tenaga kesehatan nggak pakai APD seperti itu. Tapi kegiatan masih tetap berjalan, Mbak? Kegiatan masih tetap berjalan. Seperti kadang posyandu, ada penyuluhan posyandu, cuma itu untuk penyuluhan posyandunya sendiri kan juga kita harus batasin lah, bilangin ke ibu-ibunya. Kemarin juga penyuluhan di posyandu dibatasin juga sih, misal jam sekian sampai jam sekian itu untuk RT berapa, seperti itu. Berarti tetap Mbak Astri tetap untuk saat ini tetap terjun ke lapangan? Kalau sekarang dikurangin. Dibatasin. Nah, berarti untuk menjaga kuota pertemuan seperti apa, Mbak? Itu untuk pertemuan seperti yang pembinaan Kampung KB, kan di BKKBN ada Kampung KB. Nah, itu sudah dibatasin dari kabupaten sendiri. Untuk peserta biasanya maksimal 15 orang. Sebelumnya sebanyak mungkin? Enggak, masih tetap dibatasin sih jumlahnya. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi ya paling 20 sekitar. Oke ya. Ya baik Mbak Astri, dan masih kita di bincang-bincang kita di seputar peran dan juga fungsi keluarga di masa pandemi. Kemudian tadi Mbak, untuk angka kekerasan dalam rumah tangga ini dari beberapa survei meningkat. Ini sebenarnya peningkatannya seperti apa, Mbak? Nah, ini sendiri kekerasan di rumah tangga, sebetulnya kekerasan itu kan gak cuma fisik ya, Mas. Gitu ya? Iya, ada beberapa jenis kekerasan. Ada fisik, ada verbal. Nah, verbal ini yang
istilahnya perkataan. Nah, misal bantah atau teriak-teriak, nah itu salah satu contoh kekerasan verbal. Kemudian ada lagi kekerasan seksual juga ada dan lain-lain. Dan ini masing-masing kekerasan ini tentu menjadi ada efeknya nggak, Mbak? Ada, misal ada efeknya. Nah, tadi kan dari yang mungkin ada keluarga yang mengalami ini krisis pandemi kan, ada yang di PHK, kemudian penghasilannya berkurang. Nah, biasanya kan keluarganya ngomel-ngomel apa gimana. Nah, itu berdampak juga buat psikisnya juga, emosionalnya. Dari anak juga biasanya berdampak juga di keluarga, dalam lingkungan keluarga tersebut. Ketika banyak ngomel itu. Iya, bisa juga mengalami si anak, enggak dari anak juga, dari istrinya atau suaminya bisa depresi seperti itu kan, stres, dengerin orang tuanya cekcok terus seperti itu. Dan ini tentu berbahaya pada perkembangan anak gitu ya nanti. Iya, berbahaya buat perkembangan anak. Dan ini survei ini dilakukan pada tahun berapa, Mbak? Ini berdasarkan survei pada bulan April hingga Mei 2020 ini. Dilakukannya oleh Komnas Perempuan. Nah, ini ada survei dilakukan terhadap 2.285 responden. 2.285 responden perempuan dan laki-laki. Nah, sebanyak 80% dari responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berarti memang ini baru ya, berarti untuk survei ini. Iya, survei baru. Ya, kemudian kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi serba sulit seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, Mbak? Nah, untuk kondisi seperti ini harusnya dalam keluarga itu menerima kondisi ya, harus lapang dada. Kemudian menerima keadaan lah. Kemudian harusnya jangan pada saat pandemi seperti ini, harusnya keluarga saling menguatkan. Dari istrinya, dari suaminya sendiri harus saling menguatkan. Nah, jadi harus saling menguatkan biar keluarganya tetap harmonis, tidak terjadi kekerasan. Ya, dan ini tentu menjadi momentum ya. Iya. Ya, ketika masa-masa pandemi ini menjadi satu momentum bagi keluarga yang dulu jarang di rumah, sekarang sering di rumah. Iya, ini benar nggak, Mbak? Iya, benar. Sekarang kan dari sekarang di rumah aja itu kan keluarga bisa melaksanakan ibadah bersama, kemudian mulai membangun komunikasi lagi yang baik. Dari makan bersama itu kan salah satu cara agar membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Nah itu, tapi juga ada masalah untuk ini dampak misal di rumah aja ini. Apa masalahnya? Dampaknya ya untuk khusus yang ini ya di rumah aja lah, suami di rumah, istri di rumah. Nah itu bisa jadi menjadi kehamilan yang positif. Iya, nggak positif COVID tapi positif istrinya positif ya. Iya. Nah, dan ini tugas dari penyuluh keluarga berencana nih. Iya, betul sekali. Nah, dan ini biasanya kalau mengatasi kondisi seperti ini gimana, Mbak? Nah ini iya emang sangat sulit ya. Kadang kita ibu-ibu misal dikasih tahu kadang ada beberapa yang karena suaminya dulu jauh merantau lah, ini sekarang dekat kayak gitu kan. Kemudian istilahnya ya banyak yang nggak ikut KB. Nah itu kan menjadi salah satu dampak lah. Sehingga dari penyuluh KB ya tetap mewanti-wanti, melakukan penyuluhan pada ibu-ibu agar
tetap menunda kehamilan di masa pandemi seperti ini. Ya, dan ini untuk keluarga yang kena PHK ini sebenarnya juga menjadi satu yang memukul perekonomian ya. Namun mau tidak mau atau suka tidak suka ini harus dihadapi. Kemudian ini yang harus dilakukan sebagai keluarga menerima kenyataan ini, maksudnya gimana, Pak? Oh iya, tadi ya maksudnya istri harus memahami suami lah. Misal dulunya mungkin penghasilannya tinggi, sekarang jadi berkurang, seperti itu. Dari keluarga harus, tadi kan ada 8 fungsi. Ikat pinggang lah ya. Kan jangan ikat pinggang gitu ya. Jangan ikat pinggang, iya. Prihatin lah. Ya, prihatin, ya. Tadi ada 8 fungsi. Menerapkan 8 fungsi tersebut di dalam keluarga. Ya, yang fungsi agama itu ya. Iya. Yang fungsi agama, kemudian fungsi, ada lagunya Mas mau di boleh bisa nyanyi juga ya. Iya, dikit-dikit. Biar ingat ya, biar mudah diingat. Lagunya seperti ini. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Gampang ya Mas ya? Iya, ini lagu ini memang sengaja diciptakan untuk para ibu-ibu berarti. Mungkin diciptakan sama penyuluh KP untuk mempermudah pengingatan masyarakat dalam mengingat 8 fungsi keluarga itu apa aja, seperti itu. Dan biasanya untuk fungsi-fungsi keluarga yang ada 8 ini biasanya yang paling sulit dilakukan oleh keluarga apa, Mbak? Apa ya Mas ya? Ya, yang biasanya disampaikan ke penyuluh oleh Mbak Astri ke masyarakat ini, Mbak, ini ada 8 fungsi, biasanya mereka nampiknya di nomor berapa biasanya, Mbak? Atau mungkin semuanya di 8 ini oke gitu? Enggak juga sih, mungkin dari lingkungan biasanya. Iya betul, kalau lingkungan betul. Lingkungan emang masih diabaikan biasanya. Ya, kita sudah belajar di dalam lingkungan untuk misalkan ke anak-anak kita tata bahasa yang baik dan benar. Iya betul. Tapi begitu lingkungan keluar, langsung lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga jadi memang lingkungan ini menjadi satu yang paling sulit gitu ya. Iya. Di 8 fungsi ini. Iya benar. Enggak cuma yang tadi masalah itu yang bahasa. Dari lingkungan kan biasanya kita harus menjaga kebersihan ya. Kalau yang saat ini sedang diisukan di dalam keluarga harus membiasakan mengajarkan anak-anaknya agar membiasakan diri untuk cuci tangan. Nah itu kan biasanya anak kecil kan susah Mas. Ya betul. Kadang habis main, masuk aja. Langsung masuk aja, ada makanan, langsung dicomot. Nah seperti itu. Ini memang lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan juga gitu ya. Iya. Ya, kemudian terkait dengan kegiatan pembatasan sosial berskala besar di mana masih sekolah dari jarak jauh dan juga mungkin beberapa keluarga juga kehilangan pekerjaan, selain juga KDRT tadi ada ancaman apalagi yang sekiranya dapat mengganggu hubungan keluarga, Mbak? Oh iya. Tadi karena sekolah dari rumah, orang tua harus bisa membimbing dan mendidik anaknya kan. Jangan sampai anak-anak malah sibuk main gadget. Jadi pada saat daring itu harus diawasin. Jangan sampai anak-anak malah asik main gadget, lihat hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sebagai orang tua kan kita harus membimbing. Kemudian selain itu tadi ya, yang dampaknya selain KDRT itu juga yang tadi masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah itu kan kemarin disampaikan sama Kepala BKKBN Dr. Hasto, terjadi baby boom. Apa itu, Mbak? Kelahiran yang meningkat secara signifikan. Nah itu selama pandemi ini. Selama pandemi ya.
Ya, karena tadi banyak yang lockdown gitu ya. iya, benar. Nah, banyak yang lockdown ternyata terus jadi mungkin pada usia-usia pus gitu ya. Iya, pada usia pus. Ini juga bisa menjadi kewaspadaan. Dan berapa angkanya Mbak, baby boomnya Mbak? Kemarin kalau angkanya nggak tahu sekitar berapa persen Mas, tapi emang meningkat. Meningkat. Iya. Itu baik di Bantar Kawung maupun di Bantar Kawung, iya, kemarin jumlah ibu hamil meningkat. Ha-ha. Kemudian dari lockdown karena PSBB itu dari hamilnya meningkat, kemudian kepesertaan ber-KB-nya berkurang. Nah, itu karena suaminya kan pulang ke Di rumah. rumah. Iya, seperti itu. Ya, kemudian lalu ada tip dan juga trik nggak Mbak yang dapat dilakukan agar keluarga bisa tetap happy di mana masa-masa pandemi ini? Nah, itu untuk tipsnya mungkin untuk keluarga melakukan aktivitas atau kegiatan yang positif. Misal orang tua mengajak anaknya bermain. Kemudian bisa dengan cara berkebun. Kemudian melakukan olahraga bersama, itu juga bisa ya. Kemudian makan bersama. Nah, itu untuk membangun komunikasi yang baik. Selain itu mengajak keluarga untuk beribadah bersama. Dan juga jangan lupa untuk mengingatkan keluarga ini agar menerapkan, sekarang kan 3M ya Mas ya. Apa itu Mbak? Kalau dulu kan 3M-nya terkenal dengan pencegahan DBD. Kalau ini sekarang 3M-nya yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oh, Iya. Oh, bukan karena itu demam berdarah ya? Iya, 3M-nya sekarang kan Mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena kita dalam masa pandemi COVID-19. Ya, baik Mbak Astri. Kemudian kita masuk di penghujung acara untuk sore hari ini. Ya Mbak Astri, kemudian dari fungsi dan juga peran keluarga di masa pandemi, poin-poin yang mungkin harus dilakukan oleh keluarga Mbak. Poin-poinnya kita harus menerapkan 8 fungsi keluarga. Nah, fungsi agama, sebenarnya keluarga itu kan merupakan lingkungan terkecil ya Mas ya. Anak juga apa-apa juga belajar dari Keluarga. lingkungan keluarga. Iya, yang pertama mendidik seorang anak kan adalah keluarga. Nah, sehingga 8 fungsi tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fungsi agama, sosial budaya, sampai ekonomi lingkungan tadi yang 8 fungsi tersebut, agar menciptakan keluarga yang sejahtera. Kemudian poin yang selanjutnya mungkin ada lagi? Iya, tadi ya dari 8 fungsi keluarga, dari fungsi agama tadi bisa tipsnya pada saat masa pandemi bisa dilakukan dengan tadi melakukan ibadah bersama. Sosial budaya, yaitu orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal lebih dalam tentang bahasa-bahasa daerah atau lagu-lagu daerah seperti itu. Dari cinta dan kasih sayang, orang tua dapat membimbing anaknya atau membimbing pada saat pembelajaran seperti itu ya. Dari pendidikan tadi juga sama seperti cinta dan kasih sayang, orang tua harus berperan aktif dalam membimbing anaknya. Dari ekonomi tadi poinnya keluarga harus istilahnya menerima kondisi pada saat ini, misal dalam masa-masa yang sulit. Dari lingkungan tadi dengan menerapkan kebiasaan untuk cuci 3M. tangan. Iya, 3M. Mencuci tangan, Iya benar, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak. Oke Mbak Astri, dan terima kasih. Ya, mungkin ada 1 kata 2 kata untuk closing statement kita di sore hari ini. Oke, closingnya apa ya? Keluarga berencana hebat. Ya, sesuai slogan BKKBN sekarang. Dulu kan 2 anak cukup.
Sekarang 2 anak lebih sehat. Oh, 2 anak lebih sehat. Iya. Bukan cukup lagi. Iya, 2 anak lebih sehat. Oke, Mbak Ati sendiri sekarang berapa anak? Belum. Oh, belum. Kebetulan mau 1. Oh, mau 1. Oke ya, selamat. Baik, terima kasih Mbak Astri untuk sore hari ini, untuk bincang-bincang kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan demikian temannya bincang-bincang kita di podcast Radio Talkshow bersama Mbak Astri Firman dan SKM. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Bandar Kawung. Dan untuk tema kita sore hari ini adalah peran dan fungsi keluarga di masa pandemi. Baik, untuk temannya dan sayang sekali untuk kebersamaan kita di sore hari ini juga harus sampai di sini terlebih dahulu karena nggak terasa 1 jam Bayu menemani temannya. Dan terima kasih juga atas nama keluarga besar dan juga kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Disba DJ selaku penanggung jawab dalam program ini. Juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekali lagi Mbak Astri, terima kasih udah kedatangannya di sore hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.